Halo, selamat Halo, pagi pagi. dan selamat belajar lagi. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dan ngobrol tentang varian dari virus COVID yang paling baru, namanya varian O atau biasa juga disebut sebagai Omicron. Gitu. Banyak yang kita belum memahami secara detail mengenai Omicron ini. Yang kita tahu adalah bahwa virus ini, virusnya tetap virus COVID. Virusnya tetap virus COVID. Bahwa varian dari virus COVID ini sangat berbahaya karena punya 30 mutasi yang menyebabkan perubahan sehingga membuat dia jadi tambah mengerikan dan memiliki kemampuan untuk menular 6 kali lipat lebih cepat dan lebih berbahaya dibandingkan varian Delta. 500%. 6 kali lipat lebih cepat. Sebelum nanti kita akan masuk ke sana, maka kita akan berbicara dulu tentang varian itu apa. Sama seperti yang sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus kali kita diskusikan bahwa varian itu adalah perubahan yang terjadi di protein S terhadap virus yang sama. Strain virusnya masih strain virus COVID dengan kemampuan sembuh 97-98% jika kena infeksi alami. Sehingga kalau kena infeksi alami, belum divaksin, yang sembuh 98%. Itu. Virusnya tetap virus yang sama, virus COVID. Bukan virus MERS, bukan SARS. Kalau SARS itu membunuhnya 10%. Kalau misalnya MERS, maksudnya yang sembuh tuh 90%, yang mati 10%. Kalau MERS itu 50% malah. 40% lah. Jadi yang mati 40%, yang hidup 60%. Itu kalau MERS. Kalau COVID, yang mungkin nanti meninggal itu ya antara 2%, 3%. 97-98% sembuh, bahkan lewat infeksi alami. Nah, Bahkan yang belum vaksinasi. Jadi yang namanya keganasan itu ditentukan oleh strain, bukan oleh varian. Strain itu apa? Strain itu ya kode genetik yang tetap, sekali lagi tetap, yang ada di protein M, E, dan N. Susunannya tetap, tidak berubah. Jadi kalau MERS ya tetap MERS, kalau SARS ya SARS, kalau COVID ya COVID. COVID tetap bunuhnya 3%, 2% mortalitasnya. Kalau tiba-tiba dia jadi 10%, itu bukan COVID, itu SARS. Beda virus gitu. Beda strain. Beda strain. Familinya masih sama, Coronaviridae. Oke. Nah, sekarang perubahan yang terjadi, sebanyak apapun perubahan yang terjadi, itu tetap di protein S untuk strain yang sama, yaitu strainnya COVID. Sehingga tingkat keganasannya tidak akan lebih ganas daripada originnya. Originnya itu apa? Varian Wuhan. Varian Wuhan yang kemudian nanti bermutasi gitu ya di protein S-nya ya. Sekali lagi protein S, karena protein M, E, dan N-nya masih tetap. Itu nanti bermutasi jadi Delta, dan kemudian lurus lagi itu, kemudian nanti jadi Alpha, Beta, dan Gamma. Ini varian, kode varian, bukan grup ya. Bukan grup dari beta coronavirus, bukan. Itu harus dibedakan. Nah, pada saat dia di mana letak Omicron? Letak Omicron itu adalah setelah percabangan awal dari istilahnya anaknya. Jadi varian Wuhan punya anak. Anaknya tuh ada 2 besar, kelompok besar, kelompok Delta sama kelompok yang lain lagi. Nah, kelompok yang lain lagi ini ada Alpha, Beta, dan Gamma. Nah, Omicron itu ada di antara Alpha dan Gamma, paling ujung. Kenapa? Karena Delta itu kodenya 1.0
671.1, 671.2 Kappa dan Lambda, Nggak usah lepas tangan. Delta sama Kappa ada di situ. Nah, sementara kalau misalnya yang yang Alpha yang ada di Amerika itu sudah kodenya tuh 1.1.5 sekian. Itu. Oh, bukan 5. Sorry. Dia ada di entah 6 atau sekian apa gitu. Atau malah 1 lagi. Nah, sementara yang ini ada di 1.1.529, berarti ada di ujungnya juga Omicron. Sehingga perubahannya itu juga nggak jauh-jauh amat sama Alpha. Kalau Alpha katakanlah dia ada sekitar 6-7 perubahan, ya ini nambah konon katanya jadi 30 perubahan di protein S. Sekali lagi di protein S. Perubahan apapun yang terjadi di protein S itu adalah perubahan atau mutasi yang normal dan tidak merubah sifat virus. Karena virusnya masih dari strain yang sama, yaitu COVID. 97-98% kesembuhan. Seperti itu. Bahkan di Afrika Selatan, tempat asalnya dari Omicron ini, kesembuhannya pun juga masih ada di kisaran 97%. Gitu loh. Nah, itu yang pertama, kita berbicara tentang varian. Kemudian yang kedua, nutut lagi. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai kok bisa sebarannya itu bisa jadi 500% lebih cepat, 6 kali lipat lebih cepat. Wah, itu luar biasa sekali. Gitu. Semua data kehebohan ini berawal dari satu grafik. Grafik ini dibuat oleh GIS8, ya toh, tim untuk yang bikin kartografi mapping itu untuk semua varian GIS8. GISAID. GISAID. Nah, dicari sendiri itu GIS8, ya kan. Saya agak ke Inggris saya ngomongnya biar kelihatan pintar sendiri. GISAID. Nah, dari GIS8 itu mereka membuat grafik. Nah, grafik ini memang menunjukkan ada 3 sebaran dibandingkan. Jadi yang paling bawah itu sebarannya Alpha, tengah itu sebarannya Delta, dan yang di atas lagi itu sebarannya Omicron. Grafiknya memang menunjukkan kalau misalnya sebarannya Alpha paling bawah, paling lambat, kemudian disusul Delta, dan kemudian disusul juga yang paling drastis itu adalah Omicron. Jadi memang itu sebarannya lebih cepat menurut grafiknya. Yang kita belum tahu adalah ada kata kecil, ada kalimat kecil di bawah situ yang menyebutkan bahwa grafik ini dibuat berdasarkan model perkiraan, sekali lagi model perkiraan dari grafik STGF. Grafik STGF yang diambil dari paper tadi, dari papernya GIS8 tadi. Jadi itu bukan grafik sesungguhnya. Bukan, ini yang menarik. Apa itu STGF? SGTF itu adalah spike, S-nya spike, J-nya gene, T-nya total, F-nya failure. Spike, gene, total, failure. Berarti apa? Berdasarkan kegagalan total gen protein S. Kenapa dibilang gagal total gen protein S? Karena ingat, PCR hanya mendeteksi proteinnya apa? Batang dari protein S, M, E, dan N. Dan PCR tidak pernah mendeteksi RBD, pentolannya, reseptor binding domain. Segala macam perubahannya mau 4 kali, 7 kali, 30, 80 kali, semuanya terjadi di bunderan RBD, reseptor binding domain. Oke? Nah, karena perubahannya di situ nggak terdeteksi oleh PCR, sehingga apa? Pada saat nanti RBD-nya tidak terdeteksi atau bagian dari protein S-nya itu tidak terdeteksi, maka dianggap, sekali lagi dianggap, failure tadi, itu kegagalan dan itu akan dianggap sebagai varian baru.
Semuanya berasal dari screening PCR. Pada saat nggak kedetek protein S-nya, wah ini Beda. hati-hati nih. Maka dia langsung mengadakan sequencing terhadap protein S dan juga RBD di situ. Nanti ketahuan, wah perubahannya udah banyak sekali ini, bahaya ini, langsung gitu. Jadi itu diambil hanya dari protein S RBD saja, bukan dari total genom. Jelas sekali. Di bawah itu, di bawah grafik yang menyebutkan kenaikan 500% sampai 6 kali, itu jelas sekali disebutkan dengan huruf kecil-kecil. Nggak lepas tangan dah. Itu disebutkan bahwa pertama, bahwa grafik yang menunjukkan lebih Tak cepat stopnya. 500% ini itu berdasarkan dari perkiraan atau model. Sekali lagi perkiraan, berarti kemungkinan kira-kira, bisa jadi ya, bisa jadi tidak, adalah model perkiraan dari grafik SGTF. Yuk, ini. Pertama perkiraan, kedua grafiknya juga grafik perkiraan atau kira-kira juga, dan itu hanya dibuat dari protein S, berdasarkan protein S, bukan perubahan yang terjadi di seluruh virus. Jadi sesuai dugaan kita bahwa itu tidak ada hubungannya sama strain. Itu hubungannya hanya terhadap protein S, dan protein S tidak akan banyak pengaruhnya untuk mempengaruhi sifat virus. Itu. Sehingga apa yang ada di grafik tersebut hanya perkiraan, dan itu tidak, sekali lagi, yang menyebutkan itu menular lebih cepat 500% sama sekali tidak berdasarkan fakta nyata. Hanya berdasarkan perkiraan terhadap protein S saja, bukan terhadap total virus. Itu. Dan itu juga karena mungkin sampelnya ngambil dari swab ya Pak. Dan itu juga didapat karena sampelnya didapat dari mana? Dari swab. Kenapa masalahnya dengan swab? Karena swab hanya terpapar. Swab hidung. Pada saat ada paparan di hidung diambil, sampean bisa dapat semua varian dan semua virus apapun yang sampean pengen. Mulai dari orthomyxovirus, paramyxovirus campuran, adenovirus juga, sampai terakhirnya nanti bisa dapat COVID varian apapun bisa didapat di lubang hidung. Kalau sampean mau fair melihat apakah itu benar menginfeksi atau tidak, maka ambil sampel dari dahak dan lakukan penelitian terhadap mixed infection di dahak. Karena dahak mencerminkan shedding sesudah ada replikasi virus di dalam tubuh, kemudian dia bisa keluar lagi. Shedding itu Nyebar. Jadi kesimpulannya adalah, ya kan? Oh, satu lagi. Karena ada yang bilang kita sudah tahu sekarang mengenai perubahan, kita tahu dia cuma berubah di protein S, kita tahu 500% hanya perkiraan, bukan kejadian nyata, bukan fakta. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai kemungkinan kemampuan virus dari vaksin sehingga vaksin tidak mempan. Nah, betul itu. Oke? Kenapa vaksin bisa tidak mempan? Simple. Karena Afrika Selatan, South Africa, dan juga Amerika, dan juga Inggris tidak pernah memakai vaksin virus utuh. Mereka hanya memakai vaksin dari protein S yang ada di RBD tepatnya. Jadi sekarang mungkin saya harus mulai mengurangi istilah untuk protein S. Amerika, Inggris, dan juga Afrika Selatan itu memakai vaksin berbasis protein RBD. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka pakai vaksin berbasis protein RBD sintetis yang didapat dari varian awal. Varian awalnya apa? Wuhan. Pada saat terjadi 30 mutasi di situ yang membuat protein S-nya saja mengalami banyak perubahan, yang terjadi apa? Yang terjadi vaksin berbasis protein S doang tidak akan mampu memproteksi jika ada infeksi dari virus yang sudah berubah S-nya. Apalagi 30 kali seperti Omicron. Jadi apakah vaksinnya gagal? Bisa apa? Escape from. Apakah virusnya bisa escape dari vaksin? Bener. Karena vaksinnya pakai vaksin protein RBDS saja. Okay. Kalau dia pakai vaksin berdasarkan virus utuh,
masih ada 98% kesamaan virus. Ingat Dari tadi, Wuhan, ya? strain tadi, yang sama yang dari Wuhan tadi, yang akan bisa menetralkan varian apapun yang menyerang. Oke? Oke. Jadi kita semua sudah jelas mengenai Omicron sekarang. Nah, Jadi yang pertama bahwa perubahan apapun yang terjadi, sebanyak 30 perubahan itu hanya terjadi di protein S dan di bagian RBD saja. Kedua, virus ini belum tentu ganas. Long strain-nya masih tetap Gini-gini. sama, masih COVID juga dengan 97-98% kesembuhan. Karena dia tidak mengalami perubahan awas. di protein M, E, dan N. Kanan. Oke? Terus yang ketiga, Kanan. bahwa asumsi ini masih asumsi, menyebar lebih cepat 500% itu, Tetap kan. menyebar lebih cepat 50% itu adalah 500%. perkiraan dari model, perkiraan juga kemungkinan nyebarnya lebih cepat. Yang Prediksi. namanya perkiraan dan kemungkinan itu sama seperti prediksi, dan itu bukan dari fakta nyata, masih kemungkinan. Dan itu pun hanya dilihat dari sifat protein RBD saja dan bukan sifat keseluruhan virus. Dan yang paling terakhir, kemungkinan untuk Escape from escape vaksin. supaya virusnya nanti bisa menghindari vaksin, ya iya. Kalau sampean pakai vaksin protein RBD ya jelas escape. Makanya jangan pakai itu, pakai yang virus utuh atau malah infeksi alami sekalian. Karena infeksi alami juga akan membuat tubuh kita kenal terhadap virus utuh dan akan membuat tubuh kita memberikan respon antibodi berbasiskan virus utuh. Oke? Jadi- Terima kasih. Jadi penyintas sama yang vaksin virus utuh sama aja. Penyintas Sudah kebal. dan sama. juga yang divaksin virus utuh akan kebal terhadap varian apapun dari COVID. Oke. Sekali lagi, penyintas dan yang divaksin virus utuh yang memiliki sel memori terhadap seluruh antibodi untuk virus utuh akan kebal terhadap varian apapun yang masuk. Oke, sudah jelas. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak Pak? perlu khawatir sama sekali. Buat media-media, biarkan saja nanti mereka berasumsi, tapi kita rakyat tetap belajar, kita rakyat tetap paham, dan rakyat tidak pernah takut terhadap serangan virus apapun. Dan kita akan bisa menghadapi gelombang apapun yang datang ke Indonesia. Makasih.